Kemajuan Indonesia yang telah kita capai sampai hari ini tidak terlepas dari peran serta jajaran ASN yang bekerja di semua sektor. Nah, kalimat ini pernah diucapin sama Presiden Jokowi di akhir tahun 2018. Berhubung hari ini adalah hari kelahiran Pancasila, enaknya kita ngobrol-ngobrol sama anggota ASN atau aparatur sipil negara. Nah, simak terus episode Gardu kali ini, Share the Light. Halo guys, gue Welsi yang akan menemani kalian bersama dengan teman-teman kita ini yang bekerja dalam instansi pemerintahan. Nah, coba teman-teman boleh kenalin diri masing-masing dong. Kerjaannya jadi apa supaya teman-teman yang dengar juga yakin nih kalau kalian beneran kerja jadi ASN. Yang pertama dulu, mungkin boleh dari yang paling jauh, Indonesia Timur. Dias coba ya, Dias. Boleh Dias? Oke. Salam teman-teman. Kenalin, nama gue Dias. Saat ini gue bekerja di Kementerian Keuangan, tepatnya di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Manokwari, Papua Barat. Untuk saat ini gue bekerja di bagian front office, tepatnya di petugas validasi tagihan. Salam kenal. Halo Dias. Sehat Dias? Apa kabar Dias? Puji Tuhan, baik Kak. Aman. Baik ya. Aman ya. Dias tadi apa Dias? Kerjanya di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ya? Di Manokwari, jauh ya. Udah berapa tahun Dias? Di sini udah dari bulan Juli 2019, ini berarti udah mau jalan sekitar 2 tahun di sini. Luar biasa. Mantap. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada kedatangan juga nih. Tasya. Halo Tasya. Halo Welsi, teman-teman. Sehat ya, langsung ini ya. Sehat. Puji Tuhan, sehat banget. Tuhan ya. Gimana Sya, boleh dikenalin diri dulu mungkin? Kenalin pekerjaannya ya. Ya, siap. Halo, shalom teman-teman semua, rekan-rekan pemuda Alpha Omega. Sebelumnya thank you banget ini udah di kontak ya. Thank you for reaching out, karena jujur udah lama banget juga kan gue nggak gabung sama PBI, tapi masih diingat walaupun udah jauh juga. Thank you. Gue Tasya, gue saat ini bekerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tapi penempatannya di Indonesia Timur juga kayak Dias, tapi nggak terlalu jauh kayak Dias ya. Gue di Maluku Utaranya, di Ternate, tepatnya di BP PAUD dan Dikmas Maluku Utara. Gue saat ini menjabat sebagai pejabat struktural, analis kemitraan. Gitu. Oke, mantap. Ini sebetulnya sekalian kita juga ingetin. Jadi jangan lupa hari Sabtu nanti join pemuda ya. Oh iya, siap. Siap. Kami yang di timur menyesuaikan waktunya ya. Oh iya bener ya, jam 8 ya. Karena ini udah malam di sini. Iya benar ya. Iya. Tasya di Ternate ya, Sya? Ya, di Ternate. Oke, selanjutnya ada Amos Turman. Halo Mos. Halo Kak. Halo. Sehat Mos? Puji Tuhan, sehat Kak. Iya. Boleh Mos dikenalin di bagian apa sih Amos sekarang? Halo, nama gua Amos Turman Rahyat Manalu. Gue sekarang jadi bagian dari TNI, Tentara Nasional Indonesia. Khususnya gue di Angkatan Udara sekarang. Mantap. Iya. Nanti terbangin. Iya kan? Apa Kak? Nanti nerbangin pesawat jet ya berarti ya Mos?
Boleh, boleh. Boleh, mantap. Sekarang gue dinas di Mabes AU, Cilangkap, kecil dari sini. Nggak jauh-jauh banget. Iya, iya, iya. Udah berapa tahun, Mas, di bidang itu? Gua kalau dinas sih baru setahun sih, Kak. Cuma kalau pengangkatan dari jadi TNI itu kalau hitung-hitung itu udah 2 tahun lebih. Kalau dari habis pendidikan. Kalau Oh, dinas sejak tapi baru setahun. gabung. Oh, oke, oke, oke. Ya. Siap, siap. Oke nih, menurut artikel yang gue baca nih, kewajiban ASN PNS yang pertama salah satunya adalah setia dan taat kepada Pancasila. Bener nggak nih guys? Betul. Betul, betul ya. Benar. Nah, pertanyaan simple tapi ngagetin. Masih pada hafal Pancasila nggak nih? Masih dong. Ya. Masih ya. Aduh. Tes kilat. Coba. Pancasila sila kelima, Tasya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mantap. Jos sekali. Coba. Dias, sila keempat ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mantap. Amos, sila ketiga nih, cocok nih buat TNI. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Luar biasa. Gampang ya, harusnya tesnya undang-undang ya. Undang-undang. Waduh. Berat ya. Nah, oke. Ngomong-ngomong, kenapa sih kalian milih pekerjaan jadi abdi negara nih? Apa emang udah cita-cita dari kecil? Apa yang lain? Boleh dijelasin nggak, Amos? Kalau gue sih ya kayak dari awal itu sebenarnya tuh nggak ada itu nggak pernah mikir buat jadi TNI itu. Nah, waktu SMA gue sekolah di SMK musik. Nah, terus sebenarnya dari SMK musik itu gue pengen lanjutin gitu lanjutin kuliah ke perguruan tinggi yang ada musik lah. Terus lulus dari musisi gitu. Nah, tapi kebetulan dari TNI AU tuh sebelum gue lulus itu datang ke sekolah gitu. Mereka tuh nawarin buat rekrut pemusik yang nantinya tuh jadi orkestra gitu buat di TNI AU. Itu kan kesempatan kan. Wah, yaudah gue coba aja lah gitu buat daftar. Nah, ya udahlah sekarang akhirnya gue ambil kesempatan itu. Puji Tuhan sekarang gue terima di TNI AU. Oh, oke. Berarti awalnya TNI AU yang datang ke sekolah gitu ya buat nawarin jadi pemusik ya. Malah jadi pemusik ya nawarinnya ya. Iya, ujung-ujungnya jadi musisi juga sih. Iya. Tapi sebenarnya kalau TNI gitu ada, kalau tadi kan pemusik TNI AU, ada pengkhususan gitu nggak, Mas? Misalnya pemusik ya pemusik aja, nanti nggak pegang senjata, atau tetap sama aja sebetulnya ya, secara general, cuman ya anggapannya kayak ekstrakurikuler lah gitu. Ya, kalau jadi TNI itu ya bisa dibilang kayak gitu kalau tentang musisi itu jadi eksternalnya gitu, jadi kayak ekstrakurikulernya. Nah, tapi kalau tugas pokoknya itu ya militer gitu. Kalau kita nanti perang ya angkat senjata tetap aja. Biasa. Jadi tapi tetap semangat ya, Mas, kan berarti agak ini dong, agak keluar jalur karena kan awalnya musisi. Cuman musisi yang angkat senjata. Enggak sih, kan tetap bersyukur aja udah masuk TNI AU. Mantap. Oke. Kalau dia gimana ya?
cita-cita ya atau terjebak? Ya cita-cita bukan sih. Ya mungkin kebetulan kali ya. Karena kan dulu ceritanya kan gue waktu habis lulus dari SMA pengen lanjutnya ke ITB. Mau lanjut ke jurusan kimia atau enggak teknologi pangan. Karena kan dulu SMA kan gue sukanya kimia-kimia gitu kan. Oke. Cuma waktu ikut jalur undangan itu nggak lolos. Terus ikut jalur tes yang SBMPTN itu juga nggak lolos. Ya udah kan. Sebenarnya masih ada satu lagi itu tesnya ada tes mandiri. Cuma waktu itu udah ngomong-ngomong sama orang tua, ini kalau misalkan nggak berhasil juga gimana nih ininya, nanti apakah nanti mau swasta apa gimana. Ya udah kan. Ternyata kebetulan kan di gue kan punya teman les yang kebetulan dia nggak mau ngambil apa pas udah selesai lulus, dia nggak mau ngambil universitas tapi pengen milih ke kedinasan, dia pengen stan kan. Terus akhirnya gue sebenarnya juga awalnya tuh nggak tertarik jadi PNS karena dulu tuh gue ngeliat berita-berita tuh kalau jadi PNS tuh ya mesti ada aja cerita berita jeleknya gitu loh. Kalau itu PNS-nya gabut, terus PNS-nya terlambat, terus di umbar di berita, wah kata gue, waduh ini kayaknya jadi PNS kayak enak gitu kan. Terus waktu itu pas gue mikir-mikir buat ini kuliah, terus gue ngomong ini kayaknya di stan ini kayaknya bagus juga nih, kan hitung-hitung gratis kan, terus nanti juga ke depan kerjanya juga dia udah pasti. Akhirnya ngomong sama orang tua juga setuju. Ya udah tuh awalnya tuh cuma coba-coba doang kan, awalnya tuh kayak stan tuh kayak cuma jadi cadangan kampus doang gitu loh. Pengen tetap ITB, stan itu cuma cadangan. Ternyata pengumuman ujian dari stannya itu lebih cepat daripada tes di IPB-nya. Jadinya karena udah dapet yang udah pasti dan nggak mau ini, ya udahlah ambil aja lah setengah aja lah, yang IPB tinggal aja, padahal udah bayar yang buat mandiri tuh, ujian mandiri 650.000. Ya udah. Sampai udah keterima di stan, akhirnya sekarang jadi PNS, ya puji Tuhan masih dikasih kerjaan yang ini. Ya, berarti awalnya emang karena dari temen lah ya, taunya ya gitu ya. Iya, taunya dari temen. Nggak berharap malah Tuhan kasih jalan di situ ya. Yes ya. Iya. Iya benar. Tapi benar gabut ya sekarang ya apa? Ya kan gabutnya kan beda instansi, beda kerjaannya. Saya di sini kalau di sini ya gue kadang gabut, kadang kadang ini, tapi ya gitu deh. Tapi ada aja kerjaan mah ya. Gabut tuh cuma 1% dari beberapa hari, sekian banyak hari kerja. Jarang gabut sih sekarang. Ya berarti Tuhan ngejawab juga tuh doanya. Nggak mau gabut. Gabut. Dan kayak kemakan omongan sendiri loh. Dulunya bilang nggak mau jadi PNS, ya elah malah kemakan omongan sendiri jadi PNS. Justru banyak kan ya yang mau jadi PNS tapi nggak dapet loh. Iya, gue juga udah sering dengar berita kayak gitu juga. Gitu kan. Iya. Okay. Kalau Tasya gimana sih ya? Kalau gue PNS nggak pernah mikirin sama sekali, bahkan cita-cita tuh juga nggak pernah. Tapi kalau mau dibilang kebetulan juga bukan kebetulan gitu ya, gue yakin ini bukan kebetulan gitu. Tapi lebih ke emang jalan hidup yang udah Tuhan tentukan aja. Jadi gue 2017 itu, gue pertama honorer nih. Ini belum PNS ya, ini masih honorer. Jadi kayak lu bukan PNS gitu, lu masih pegawai nggak tetap gitu. Dan gue honorernya juga bukan di kementerian, gue honorernya di Pemda waktu itu. Pemdanya juga Pemda jauh, Pemda di Halmahera Utara. Salah satu provinsi di sini juga, salah satu kabupaten, di sini.
Nah, terus itu juga waktu itu gue diminta langsung gitu kan untuk jadi honorer 2017. Nah, 2018 itu kan seleksi CPNS ya, baru buka tuh. Seleksi, ya udah kita coba ya kan. Coba, cuman yang lucunya adalah gue tuh nggak kepikiran sama sekali untuk mau di Jakarta. Jadi mungkin karena udah kerasan gitu ya di sini gitu di Maluku Utara. Jadi milihnya juga di Maluku Utara. Ya udah puji Tuhan ikut seleksi. Ternyata lolos. Waktu itu juga gue peringkat 4 terbaik di provinsi untuk CPNS Kemendikbud. Jadi gue rasa ini tuh, jadi gue rasa emang ini tuh jalannya Tuhan udah. Jadi gue seneng banget karena Tuhan tuh nuntun gue dari rendah banget gitu kan, dari honorer, lu bayangin. Dari pegawai yang nggak tetap gitu. Dan di Pemda 1 itu kayak level terbawah lah istilahnya. Udah gitu Tuhan mulai angkat jadi PNS dan nggak di Pemda, di kementerian. Which is levelnya di atas Pemda gitu kan. Karena kan skopnya lebih gede kalau kementerian. Oke, berarti kan awalnya di kabupaten tadi ya? Kabupaten. Benar. Terus setelah ikut tes ke provinsi gitu ya? Masuk ke provinsi? Benar banget. Terus masuk di kementerian. Nah udah gitu gue waktu Prajab, Latsar ya, kalau sekarang bilangnya Latsar. Kalau dulu kan Prajabatan. Latsar tuh kayak lu sebelum jadi PNS, lu harus melewati lu harus melewati pelatihan-pelatihan. Jadi kalau lu nggak lolos di Latsar juga, lu nggak lolos jadi CPNS gitu. Nggak lolos jadi CPNS, apa nggak lolos jadi PNS? Nggak lolos jadi CPNS, gitu. Ya ketika lu nggak lolos jadi CPNS, ya ketika lu nggak lolos jadi CPNS, ya berarti lu jadi PNS udah gugur udah gitu kan. Nah di situ juga gue tuh terkejut, terheran-heran juga. Kan gue 3 bulanan itu Latsar di Jakarta. Gue bahkan sempet Latsar di Rindam, lu bayangin, sipil tapi Latsarnya di militer gitu. Di Angkatan Darat di Rindam. Itu seminggu, tapi emang militer tuh luar biasa ya. Jadi gue kadang suka respect gitu sama orang-orang militer karena emang sulit banget mereka. Kita sipil di seminggu aja di sana tuh kayak minta-minta ampun gitu. Apalagi mereka yang sepanjang hayatnya tuh di situ. Nah, Latsar itu gue juga jadi lulusan terbaik. Satu kementerian nih. Kementerian CPNS Kemendikbud tahun 2018 tuh gue lulusan terbaik. Jadi pas gue rewind gitu, pas gue pikir-pikir ya emang ini udah jalannya Tuhan gitu. Gue jadi PNS karena gue nggak pernah kepikiran sama sekali, dan gue juga nggak pernah dulunya tuh gue nggak pernah cita-cita jadi PNS. Dan mungkin saat itu juga kayak gue ikut tes tapi nggak yang ambisi, paham kan ya? Jadi kayak optimis benar. Tapi nggak ambisi gitu. Jadi mungkin saat itu juga, bukan mungkin ya, gue percaya apa yang gue usahain itu sejalan sama apa yang Tuhan mau gitu. Makanya jadilah dia klop gitu. Karena gue sebelum jadi honorer, gue kan balik ke Indo setelah kuliah 2015, itu gue 2 tahun tuh nyari kerja, gue nyari kerja itu di swasta, itu gue selalu ditolak di tahap wawancara terakhir. Tahap yang lain-lainnya tuh gue selalu lulus gitu kan. Tapi I don't know why, at that time tuh selalu di tahap wawancara akhir tuh gue selalu gagal, selalu fail gitu. Nah, ketika mungkin saat itu ya gue yakin itu nggak sejalan sama apa yang Tuhan mau gitu. Gue usaha tapi itu nggak sejalan sama yang Tuhan mau. Nah, kehidupan PNS saat ini gue yakin yang gue usahain sejalan apa yang Tuhan mau gitu. Jadinya dia klop gitu. Jadi dia match gitu loh. Jadi makanya gue percaya banget ini tuh kehidupan sebagai PNS, apapun kita ya, teman-teman yang lain juga, apapun pengabdiannya sekarang itu nggak terlepas emang dari usaha lu dan juga dari keinginan Tuhan gitu, yang kawin gitu loh berdua. Karena kalau satunya nggak pas ya nggak bakal jadi, kalau menurut gue sih gitu. Iya. Jadi lo nganggap apa? Tuhan udah mempersiapkan semuanya gitu ya, udah jalannya emang ke situ gitu ya. Emang jalannya ke situ, benar. Berarti step selanjutnya apa nih, Sya?
ya kita ya gue jujur gue nggak terlalu mikirin gimana ke depannya, karena at this moment gue bener-bener enjoy gitu sebagai PNS, walaupun di daerah gitu. Jujur aja sebenarnya pusat itu juga udah mau narik gue di kantor gue, kebetulan di Senayan, karena memang kan waktu itu gue lulusan terbaik juga, jadi udah kayak dibidik gitu loh. Udah dibidik. Tapi gue yakin gue ditempatkan di daerah itu salah satunya adalah untuk mempersiapkan gue juga gitu. Jadi untuk siapa nih sama-sama di daerah juga, Dias. Walaupun pasti itu jauh banget di Manokwari ya kan, itu kayak di Papua jelas. kan. Jelas. Tapi nggak usah kayak yang berkecil hati gitu loh, karena yakin deh kayak lu ditempatkan di daerah karena emang lu nanti akan dipersiapkan untuk greater things gitu loh. Ya kan, udah gitu lu ngerasa nggak sih Dias kalau di daerah tuh kita lebih bisa untuk reach out ke masyarakat, ya kan? Yeah. Kalau kementerian kan di pusat itu mereka tuh lebih ke pengambil kebijakan, ya kan? Kita di daerah yang benar-benar ngelakuin apa yang mereka mau gitu. Yeah. Jadi bersyukurlah kalau di daerah itu lu lebih banyak bisa ngeliat kehidupan masyarakat tuh kayak gimana gitu. Kalau di daerah kan mereka cuma ngeliat secara makronya doang gitu. Jadi bersyukur ini mungkin untuk teman-teman juga, apapun yang sedang lo kerjain sekarang, bersyukur karena itu memang part of rencana Tuhan di hidup lo gitu. Nggak ada yang kebetulan kalau menurut gue di dunia ini. Mantap. Iya. Saya boleh info nggak sih? Jadi sebenarnya untuk masuk ke CPNS atau PNS itu tuh ada berapa jalur sih? Mungkin bagi teman-teman yang pengen, yang remaja nih, yang siap. Pengen masuk jadi PNS gitu kan. PNS itu sebenarnya ada 2 jalur ya kalau secara umum. Yang pertama itu tadi lewat sekolah kedinasan, yang tadi dia sudah ngomong, itu kayak dia lewat STAN ya Dias ya. Terus AMOS itu lewat akademi militer, pasti Akmil gitu kan, kebetulan adik gue juga Akmil. Itu lewat situ, yang dimana lu ketika beres pendidikan di situ, lu otomatis langsung jadi abdi negara. Nah, yang kedua itu untuk masyarakat umum kayak gue, yang harus melewati seleksi secara terbuka gitu, seleksi gede-gedean gitu, seleksi CPNS. Itu diambil dari latar belakang manapun, itu lu bisa seleksi. Jadi ini kan tahun ini mau buka lagi ya kayaknya ya, CPNS nih. Jadi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Teman-teman dari manapun bisa daftar, bahkan lulusan SMP, SMA bisa juga. Ada formasi-formasi yang memang membutuhkan lulusan-lulusan yang tertentu gitu. Jadi jangan down dulu gitu kalau lu mikir aduh gua nih belum S1 gitu, atau gua belum SMA gitu. Ada formasi untuk itu. Oke, berarti tahun ini mau buka lagi ya PNS nih, teman-teman yang masih rindu untuk menjadi PNS. Iya, benar. Ayo berjuang. Bahkan ada P3K juga yang Dias ya tahun ini ya? Iya, PPPK yang banyak kan buat guru, tapi lebih lengkapnya silakan cek di situsnya BKN. Iya. Promosiin situs ya. Jadi ASN itu bukan cuma PNS ya, itu harus diluruskan. ASN itu ada 2, PNS dan P3K. P3K itu bukan pertolongan pertama pada kecelakaan, bukan, beda lagi. Itu pegawai pemerintah non pegawai negeri. Atau pegawai itu PPNPN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, itu P3K. Ya. Jadi sama aja, lu pegawai juga, cuman bedanya P3K ini nggak akan dapat pensiun gitu. Kalau PNS dapat, tapi other than that gaji, pengembangan kompetensi, tunjangan tuh lu dapat. Oke. Nah, tadi si Tasya juga udah mulai membahas ke arah gaji-gaji nih ya. Itu kan berarti hak-haknya PNS ya? PNS atau apalah, abdi negara lah ya, abdi negara. ASN. Nah, selain itu, selain gaji, apalagi sih sebenarnya hak-hak yang bisa dipunyai oleh abdi negara? Mungkin yang lain bisa Amos Turman.
apa tuh apa pertanyaannya tuh? Hak-hak yang dipunyai oleh ASN. Kalau hak Kalau Ya. yang banyak orang tahu sih apa itu ya paling kita tuh dapat gaji tuh dari negara ya, kita digaji, terus paling kita ngepensiunan ya, kalau nanti kita pensiun itu masih bakal ada tuh masukan gitu. Dapat pensiunan Pemasukannya lah. tetap ya. Iya tetap sampai akhir tuh, sampai kita meninggal juga dapat. Paling itu doang sih yang banyak orang tahu juga kan. Yang Iya. banyak dikejar juga orang buat jadi AS itu sih paling ya yang saya Iya. tahu. Ada yang mau nambahin nggak nih, Dias atau Tasya? Gue mau nambahin Kak. Boleh. Ini kan karena kebetulan kan gue kerja sebagai, karena kantor gue kan yang kerja sebagai yang mencairkan. Nah, SP2D SP2D ini. Nah, jadi ya tadi yang dijelasin sama Amos, kita kan dapat gaji, tunjangannya pun juga tunjangannya itu juga macam-macam. Kalau misalnya kita di daerah itu biasanya ada tunjangan tersendiri, kayak gue yang di Papua itu ada tunjangan khusus Papua. Terus kalau misalkan kayak hakim-hakim yang kerja di pengadilan gitu, dia tuh dapat tunjangan kemahalan. Dan kita juga biasa PNS itu dapat uang makan, kalau kita lembur ya dapat uang lembur, terus yang tadi bilang kita dapat pensiunan, bahkan kalau ketika amit-amit tapi ya pasti nanti kita bakal terjadi, kalau kita meninggal pun itu juga nanti kayak dapat semacam insentif gaji lah buat pegawai yang udah meninggal. Tapi itu syaratnya nggak boleh bujang ya, itu cuma khusus untuk yang udah menikah. Benar-benar. Ya. Jadi kalau mau jadi PNS ya cepet menikah biar nanti Iya nanti kalau meninggal gitu ya. Terus juga kayak gue nih yang sekarang di daerah kan kebetulan karena kantor gue ini kan dijadiin tempat buat tempat tinggal ya. Jadi kantor lama ini kan sebenarnya mes dari kantor lama gue. Nah itu kan jadi bisa dikelola sama pegawai apabila ternyata di suatu daerah itu ada memang kantor yang udah nggak bisa dipakai lagi tuh kan jadi mes. Dan itu juga bisa kayak jadi privilege gitu loh buat PNS yang biasanya tinggal di daerah terpencil gitu, ada kayak semacam rumah dinas lah. Tapi kan kalau biasanya rumah dinas itu rumah dinas itu biasanya khusus eselon 4 ke atas, eselon 4, eselon 3, eselon 2, kepala seksi lah gitu. Biasanya ini hak-haknya. Ada lagi yang mau ditambahin Tasya? Itu udah bener banget. Hak tuh kalau kita sama aja sih kayak teman-teman di swasta ya, pasti dapat gaji ya kan. Gaji, terus ada tunjangan kinerja. Kalau kita juga ada tunjangan kinerja, mungkin tadi belum dibahas juga ya. Tunjangan kinerja tuh jadi tunjangan yang melekat di jabatan lo gitu. Jadi ada grade-grade-nya kalau kita itu disesuaikan. Terus yang penting sih menurut gue pengembangan ini sih kompetensi. Jadi ASN itu, PNS itu khususnya ya, itu setiap tahun harus mendapatkan pelatihan-pelatihan. Itu gue lupa berapa, tapi kalau nggak salah tuh tiap tahun itu harus berapa jam pelajaran terpenuhi. 23. Gitu. Iya, pokoknya segitulah. Jadi itu yang gue senang gitu. Jadi PNS tuh kayak kita belajar terus gitu loh, nggak kerja doang, tapi belajar terus gitu. Itu sih yang apa? Selebihnya sama ya, pensiun ada gitu. Lebihnya ya itu aja. Oke. Enak lah ya berarti hak-haknya ya, kalau dari yang saya dengar tadi kalian sih puas ya. Puas banget. Jujur kalau gue agak bingung kalau orang-orang tuh bilang gaji PNS kecil ya. Memang kalau dibandingin sama teman-teman swasta memang kecil ya Des ya. Ya kan. Apalagi untuk teman-teman yang entrepreneur gitu itu kecil gitu. Cuman untuk kita nih yang belum berkeluarga ya Des ya, gue rasa tuh udah berkelimpahan banget gitu loh. Kayak lebih dari cukup. Jadi ya apapun ya disyukuri lah, pasti semuanya cukup
Mantap. Nah, tapi kalian tadi kan udah hak-haknya nih, udah yang happy-happy. Kalau dukanya sama kesan-kesan selama jadi ASN, apa sih nih? Ya suka duka lah buat ceritain mungkin. Dari siapa dulu nih? Ayo siapa? Yang jauh. Yang jauh. Oh, lagi. Kalau suka duka ya, itu kan mungkin karena setiap ASN itu dia pekerjaannya beda-beda, jadi mungkin tiap orang beda-beda. Nih dari tempat gua ya, karena kan sebenarnya tadi udah bilang kalau gua tuh kerja di kantor yang kerjaannya tuh melakukan pencairan dari dana APBN, dananya negara lah gitu, sama beberapa dana di daerah. Di jabatan gua, di posisi gua sekarang, gua tuh harus banget tahu peraturan-peraturan yang memang masih berlaku untuk bisa kayak melakukan pengujian atas kayak dokumen-dokumen gitu kan. Jadi karena kan gue juga sebenarnya nggak expect gue bakal ditempatin di posisi ini. Cuma ya karena udah dapet ya mau nggak mau kan, mungkin itu salah satu dukanya. Jadi bayangin dari sekian banyak peraturan tuh harus gue baca, harus gue hafalin, harus gue pahamin biar gue tuh nggak kayak semacam salah bayar ke orang gitu loh. Karena kalau sampai gue salah bayar, wah itu udah urusannya udah susah banget deh nanti. Uang negara ya. Uang negara, terus buat yang nggak ini, wah udahlah itu udah pasti itu bakal bawa terus gitu loh. Maksudnya kepikiran terus, waduh ini harusnya nggak boleh dibayar tapi dibayar nih, gimana ya ini. Terus juga karena di posisi gue ini juga yang menjadi kayak tempat pertama untuk gue bisa kayak koordinasi dengan satuan kerja, ya mau gue mau kan gue juga harus sering ngomong ke mereka kan. Misalkan kalau mereka nanya ya gue harus bisa jawab. Kadang emang agak aneh juga sih. Jadi kalau di instansi gue tuh kayak kalau lu kerja tuh harus bener lah pokoknya. Maksudnya kalau lu pun salah, lu harus bisa kayak kasih pembelaan gitu loh. Jadi ya agak susah juga kalau misalkan yang ternyata salahnya di gua, terus tahu-tahu gua harus kayak ngebenerin, oh enggak nih saya bener kok, saya ini kok. Nah itu juga kayak jadi duka gitu kan. Bingung juga nih buat alasannya. Jadi kadang di kerjaan gua tuh ya itu baca aturan, dan gua juga harus bisa membuat alasan untuk membenarkan diri gue sendiri, padahal gue tahu kalau gue itu salah gitu. Gitu. Mempertanggungjawabkan ya apa yang ya itu sih. Kalau Tasya gimana sih? Pusing dah. Suka duka ya, suka duka banyak banget sih. Cuma kalau gue lebih banyak sukanya. Kalau dukanya mungkin lebih ke kita sebagai PNS ya. Ini ngomongin PNS karena kalau P3K mungkin nggak kayak kita, karena kalau PNS kan kita harus siap nih ditempatkan di mana aja ya, apalagi PNS yang di kementerian kayak kita gitu, karena walaupun kita di daerah statusnya tetap lu pegawai pusat gitu, lu pegawai kementerian yang setiap saat kapanpun bisa itu lu bisa dipindah, lu bisa dimutasi ya. Mungkin lu nanti dari sini mutasi ke provinsi mana gitu, itu kita nggak ada yang tahu gitu kan. Jadi emang itu mungkin karena ketika lu dimutasi berarti lu harus jauh dari orang tua, karena kan lu nggak bisa milih lu mau di mana, itu semua ditentukan dari pejabat-pejabat yang di atas. Cuman kalau di kasus gua sama ini orang tua bersyukurnya memang suportif banget gitu. Gua rasa teman-teman yang di sini juga pasti orang tuanya suportif banget, keluarganya suportif. Jadi itu bukan sesuatu hal yang menjadi masalah ya. Cuman nanti mungkin akan menjadi beban pikiran ketika kita mungkin udah nikah gitu. Ya benar. Gitu kan. Cuman ya kalau gue prinsipnya udahlah sekarang diinin aja dulu, diantepin dulu gitu kan. Ya nanti gitu.
yang sekarang kita syukuri. Itu kalau Jalanin duka dulu ya. benar, jalanin dulu. Pasti kalau Tuhan kasih di sini, Tuhan juga yang akan kasih kemampuan gitu kan. Jadi kalau dukanya, kalau gue lebih ke itu aja, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Begitu kan gue di sini juga sendiri, pasti dia juga di sana sendiri kan ya, gitu. Oh, jelas. Tapi bagus ya Yas, jadi mandiri ya. Jadi Iya. mandiri gitu. Betul. Nah sukanya itu, aduh gila, sukanya tuh banyak banget asli. Jadi tadi kalau dia bilang PNS tuh gabut, itu bohong banget sumpah. PNS tuh PNS tuh kerjanya banyak banget, kayak aduh kepala udah mau pecah gitu kan, tapi tetap enjoy gitu. Nah sukanya adalah mungkin karena gue pribadi ini passion gue juga kali ya, dan juga gue yakin ini yang Tuhan mau, jadi gue enjoy banget gitu. Sukanya ya gue banyak ketemu orang-orang yang ahli di bidangnya, apalagi gue baru banget di dunia, kan gue di Direktorat Jenderal PAUD ya, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Tapi gue lebih ke PAUD, ke pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, which is pendidikan non formal dibandingkan pendidikan formal. Nah jadi gue baru banget di pendidikan non formal gitu, dan pendidikan non formal selama ini tuh dianggap sebelah mata di negara kita gitu. Jadi kan kita tuh lebih fokus di pendidikan formal, SD, SMP, SMA. Padahal pendidikan non formal itu penting banget. Nah, gue sukanya di situ, gue dapat banyak pengalaman, gue dapat banyak ilmu. Teman-teman gue sekarang ini bukan yang sebaya lagi, teman-teman gue kepsek, kepala-kepala sekolah gitu kan, kepala-kepala dinas, yang dimana mereka tuh udah berpengalaman gitu. Jadi ya gue senangnya ada transfer ilmu sih. Kalau lu jadi benar. Itu transfer ilmu tuh ini banget, kunci banget. Itu sih yang gue suka ya. Selain itu jalan-jalan juga ya. Betul. Perjalanan dinas ya Des ya. Dinas kemana-mana. Dinas kemana-mana. Jujur yang sampai kayak di satu titik kayak lu bosen banget gitu. Lu di atas pesawat mulu gitu, celah sombong nih. tapi bener kan ya Yes ya? Iya betul. Kayak ada di satu titik kayak aduh cukup deh gitu kan. Cuman ya memang itu yang harus kita kerjakan ya, dianggap suka aja lah gitu. Itu sih palingan. Kata-katanya Tasya yang gue highlight banget itu adalah harus nikmatin kerjaan kita ya. Karena emang kalau kita udah suka sama apa yang kita kerjakan, kesulitan di depan tuh akan kita lewatin aja gitu. Kita santai aja ngejalaninnya. Tapi kalau kita emang nggak suka sama yang kita kerjakan, bahkan kesulitan kecil aja itu bisa kita anggap besar banget. Padahal itu nggak seberapa sebenarnya. Bener banget. Oke. Berarti ntar Tasya kalau suatu saat sudah ditempatkan di Jakarta, bisa dong jadi GSM. Tetap ya. Jadi apa? GSM. Sekolah minggu. Siap. Siap tuh ya, tuh saksinya banyak. Ya siap. Oke. Sekarang Amos nih. Suka dukanya Mos. Militer nih, anak militer. Kalau suka duka gue sama ini sih ya dari tahun dinas. Dari suka dulu kali ya. Kalau suka tuh, gue tuh sebenarnya kalau suka gue punya kebanggaan gitu. TNI. Apalagi kalau di keluarga gue itu orang yang jadi TNI itu baru gue gitu, di keluarga besar. Itu jadi penyemangat sih gue di sini yang tadi kata saya bilang ya, gimana kehidupan militer tuh, gimana lanjut ke dukanya kali ya. Kalau dukanya itu mungkin bagi sebagian orang tahu gitu kalau di militer tuh gimana gitu. Apalagi kalau gue sekarang posisinya di sini tuh sekarang tuh jadi yang paling junior gitu. Karena kan gue kan baru setahun dinas. Mungkin banyak orang tahu juga gimana gitu rasanya jadi yang paling junior di ranah militer, yang kita bener aja disalahin kalau salah gitu.
Dan sih itu aja sih saya rasain. Apa tuh berarti lebih ke arah kayak hukuman-hukuman fisik ya, Mos ya? Ya banyak sih ya gitu, cuma gak semuanya jadi ceritain. Gak semuanya apa, Mos? Sorry. Gak semuanya bisa diceritain. Oh, aja oke. Aduh. Tapi ya kadang-kadang kan emang dalam suatu waktu kita penat gitu kan, terus lelah dengan keadaan sih, manusiawi kok, Mos, senang aja, Mos. Iya makanya syukurin aja lah. Syukurin Masih aja ya. Masih ada waktunya kita enak. Emang sekarang Betul. tuh, iya. Emang Masih waktunya dari sekarang bawah lagi ya. dari bawah aja, dari baru-baru masuk kayak paling junior lah pasti. Iya. Kalau kita staff di swasta nih ya, kalau junior, misalnya kita punya, kalau dari gue ya, misalnya kita punya target produksi gitulah ya. Nah, masing-masing orang kan punya target produksi. Gue sebagai staff, terus bos gue. Kalau kita sebagai junior, kadang-kadang kerjaan bos kita yang handle sebagian besar, tapi produksinya masuk ke bos. Nah itu kalau gue kadang-kadang. Oh, Betul. Jauh beda. Jauh beda ya, benar. jauh beda kok. Oh, iya. Sama semua. Sama ya. Sama. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir. Apakah selama ini kalian tuh udah ngerasa berdedikasi bagi Indonesia? Berat. Dan apa saja contohnya sih dedikasi yang udah kalian buat bagi Indonesia? Dari Ideologi. siapa yang mau pertama? Dari Dari yang paling dekat. militer. Kenapa? Ya? Militer dari yang Militer. Dari yang dekat. Militer. Dari yang dekat. Setuju. Aduh, dedikasi. Kalau gua sih, kan orang-orang taunya kan militer tuh kan perang kan ya, bela negara, angkat senjata. Cuma karena puji Tuhan gitu, negara Indonesia kan lagi aman-amannya, maksudnya nggak ada perang lah kan. Jadi kalau tentang soal perang angkat senjata, gua belum ada pengalaman soal itu. Tapi kalau soal dedikasi dinas itu, belakangan ini kan di Indonesia kan lagi banyak tuh ya, kayak bencana alam gitu, kayak banjir, segala macem lah. Nah kalau gua tuh kebetulan kan gua kan dinasnya di Mabes AU Cilangkap. Nah di Mabes itu kan pelayanan ya dia ya, pusatnya gitu. Jadi kalau misalnya ada sembako gitu, sembako datang, sembako yang mau dikirim ke tempat yang ada bencana alam itu dari Mabes baru dikirim ke daerah-daerah. Nah, itu gue sering gitu. Seperti sembakonya gitu, terus kayak ngebagi-bagiin segala macam gitu, ngebantu buat daerah itu gue sering gitu di Mabes. Nah terus karena gue kan di sini kan gue kan kayak ekstrakurikulernya kan musik ya, jadi musisi. Nah itu kebetulan gue tuh belakangan itu disuruh buat lagu gitu sama komandan gue, suruh cipta lagu. Nah lagunya udah jadi. Jadi kalau lagunya udah di ACC gitu dari komandan, nah itu lagu nanti puji Tuhan bakal jadi ini lagu negara, bakal jadi lagu negara. Kita boleh dengar kalau udah jadi lagu negara, Mos? Ya, boleh kan? Oh boleh ya, boleh, mantap. Kebetulan tadi tuh judulnya sama kayak yang tadi Pancasila yang saya sebutin. Oh, Persatuan Indonesia. Persatuan. Enggak. Itu judulnya Indonesia Bersatu, cuma mirip-mirip. Oke. Iya. Udah diupload ke YouTube atau ke apa, Mas? Belum ya? Belum. Oh, belum ya. Kirain udah ada. Mau kita dengerin ya abis ini langsung. boleh. Gas. Tasya, gimana Sya? Apa aja nih dedikasinya untuk negara? Kalau dedikasi itu kan pasti simultan ya, berkelanjutan gitu. Jadi pasti lo akan terus berdedikasi gitu. Lo ada hasil
hasil kerja lu yang emang menjadi dedikasi lu. Kalau gue mungkin karena di pendidikan ya, dan lebih ke PAUD dan Dikmas, pendidikan masyarakat. Jadi dedikasi gue ya bagaimana caranya untuk meratakan kualitas pendidikan, apalagi kan di daerah ya. Kalau di Jawa kan kayak pendidikan tuh rata-rata udah bagus semua gitu kan. Tapi kan kalau di wilayah timur ini memang kita harus truthfully speaking, kualitas tuh masih belum merata lah. Jadi udah gitu di sini tuh 10 kabupaten kota, tapi kita tuh pulau semua, Well. Jadi ketika lu harus ke kabupaten kota lain harus pakai speedboat gitu. Oke. Jarang yang pakai jalur darat gitu. Gue aja sampai kayak mikir gitu, gila ini Jokowi kalau ngelihat langsung gitu ya. Jokowi udah pernah kesini by the way. Tapi kalau Jokowi ngelihat pegawai-pegawainya ini di daerah-daerah timur, beliau tuh pasti bangga banget gitu. Karena kayak 3 matra itu kita pakai semua, udara, laut, darat, gitu tuh kita pakai semua. Ya dia sih ya, apalagi ke daerah-daerah terpencil gitu. Jadi itu menurut gue ada salah satu dedikasi ya, karena nggak gampang gitu. Dan juga mungkin dedikasinya adalah ini gue juga masih belajar, tapi gue bersyukur banget gue tuh udah dipercayain untuk kayak jadi narasumber dan jadi kayak pelatih untuk kepsek. Lu bayangin kepsek coy. Kayak dulu tuh guru yang ngajarin kita gitu kan ya. Sekarang tuh kebalik gitu. Lebih kayak kita yang mempersiapkan teman-teman tendik atau tenaga kependidikan termasuk juga kepala-kepala sekolah. Tapi ya itu balik lagi, dedikasi itu nggak harus yang gede yang lu harus kasih materi atau apa, enggak gitu. Dedikasi itu kecil aja, ketika lu udah semangat kerja, lu semangat melakukan apa yang udah Tuhan percayakan menjadi sebagai pekerjaan lo, itu menurut gue ada dedikasi gitu. Karena lu bekerja dengan ikhlas gitu. Itu sih palingan. Oke, thank you Tasya. Lanjut terakhir, Bias. Mungkin kalau di kerjaanku yang sekarang, salah satu dedikasinya itu adalah mungkin ketika gue bisa mencairkan sesuatu tanpa adanya kayak gue kepikiran ini benar atau enggak, karena gue sudah ikut sesuai aturan itu kan. Jadi kayak misalkan, karena kan ini sebenarnya kayak customer gue itu kan ada satuan kerja dari instansi-instansi lain. Cuma kan mereka juga ketika mereka mengajukan pembayaran itu kan juga mereka juga larinya ada yang ke masyarakat juga, kayak misalkan dana bos, dana desa, terus bantuan sosial yang lagi sekarang ini oleh Kemensos gitu kan. Nah, mungkin dengan gue bisa kayak tahu ini tuh benar atau enggak, ini tuh boleh dibayar atau enggak, gue tahu aturannya ini sebenarnya ini boleh atau enggak, itu sebenarnya gue kayak udah secara nggak langsung tuh membantu untuk bisa masyarakat bisa dapat ininya gitu loh, secara nggak langsung tuh masyarakat dapat hasilnya karena gue udah melakukan itu dengan baik, dan ketika gue tahu itu dananya bisa cair dan dananya masuk ke masyarakat, itu sangat langsung gue bisa ngebantu mereka supaya mereka memang mendapat haknya gitu kan. Karena ya memang tadi gue bilang gue memang gak secara langsung membantu masyarakat, tapi dari satuan kerja yang mereka ngajuin pembayaran itu secara langsung gue juga bisa membantu mereka untuk mereka dapat haknya gitu, kayak gaji atau ya tadi saya bilang dana bos, dana desa gitu. Itu sih yang mungkin paling simpel, gue bisa melaksanakan tugas gue dengan baik dan benar gitu. Iya, melalui pekerjaan lo gitulah ya. Iya. Pada masyarakat. Iya, dana bos. Siap-siap. Ya ini. Gitu. Oke, kalau gitu makasih banget ya nih teman-teman untuk waktu ngobrol-ngobrolnya yang sangat menginspirasi. Thank you ya teman-teman udah bisa hadir di sela-sela kesibukan teman-teman semua. Siapkan. Terus berjuang untuk kemajuan Indonesia. Amin.
Amin. Dan tentunya buat kamu-kamu semua yang dengerin, Tuhan juga menasihatkan kita supaya kita juga melakukan sesuatu untuk negara kita. Dalam Yeremia 29 ayat 7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Yang maksudnya dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita tetap harus berjuang untuk daerah itu. Terus selanjutnya juga dibilang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Amin. Jadi ingat selalu untuk doain negara kita juga ya teman-teman semua. Soalnya kalau negara kita aman, kita juga yang menikmati. Ya. Sampai ketemu di episode Gardu berikutnya. Dan pastinya tetap jadi berkat dan share the light. Thank you semua. Thank you Tasya. Thank you. Iya. Ada gerhana bulan nih. Yes. Sini mendung gua, aku bisa lihat. Udah merah ya? Iya di timur nih katanya jelas banget. Oh di timur.